Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Apa kabar Sobat Pakto semuanya? Waalaikumsalam Semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Walaupun mungkin kita liburan ini nggak kemana-mana, tetapi kita hari ini akan mengajak Sobat Pakto semuanya untuk berlibur secara virtual di tempat wisata yang sangat indah sekali. Jadi penasaran nantinya untuk tahu kita akan mengunjungi kemana, nanti ya kita akan lihat detailnya. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal juga buat Sobat Pakto yang merayakan. Dan semoga kasih serta damai selalu bersama kita semua. Senang sekali saya di sini menemani Sobat Pakto semuanya untuk nanti kita akan jalan-jalan secara virtual. Dan kita akan ada juga bincang sehat dengan narasumber kita yang sudah kita siapkan. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Umi Rohma yang akan memandu Sobat Pakto semuanya hari ini untuk jalan-jalan tentunya. Dan juga bincang seru juga. Saya merupakan penggiat makanan sehat dan juga lokal. Saya punya hobi memasak dan juga makan kulineran dan juga jalan-jalan juga. Jadi ini adalah kesempatan yang seru banget buat Sobat Pakto semua untuk jalan-jalan secara virtual bersama kami di sini. Dan juga nantinya kita akan bincang seru soal kesehatan. Saya perlu sampaikan bahwa acara hari ini diselenggarakan oleh Pakto Group. Pakto adalah pioner industri pariwisata di Indonesia sejak tahun 1967. Kami juga memperkenalkan Pakto Konvek Niaga Tama sebagai pioner PCO atau Professional Conference Organization. Pakto sendiri sudah menangani corporate event baik di internasional maupun nasional loh. Dan juga memiliki kantor pusat yaitu di Jakarta tepatnya. Dan juga kantor-kantor cabang di kota-kota di Indonesia seperti Kota Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan juga Medan. Nah, Sobat Pakto semuanya di sini kayaknya sudah banyak banget ya yang bergabung di sini. Coba Sobat Pakto boleh dong kasihkan nama dan juga sekarang ada di kota mana nih? Saya lihat soalnya sudah ada puluhan ribu nih peserta yang bergabung di sini. Coba sambil kita cek-cek ya apakah suara saya terdengar jelas atau mungkin gambarnya kurang jelas juga. Mohon Sobat Pakto menuliskan nama dan juga daerahnya, dari daerah mana aja nih ya di kolom chat. Dan jangan lupa di situ nanti dipencet all participant ya, biar kita semuanya bisa membaca. Takutnya nanti mempencetnya privately sehingga tidak semuanya bisa baca dan kami pun juga tidak bisa membaca. Oke? Nah, salah satu tujuan diadakannya acara virtual tour ini adalah kami akan memberikan informasi pada Sobat Pakto semuanya bahwa di situasi sekarang ini tentunya tempat wisata yang sangat cocok adalah tempat wisata yang berbau alam, di ruang terbuka, udaranya segar, bebas juga, dan jauh dari kerumunan ya. Karena kita lagi social distancing nih. Harapannya dengan liburan ini kita bisa liburan dengan aman juga nantinya. Dan juga bisa refresh pikiran kita, sudah mungkin 1 tahun ya kita ada di rumah saja. Ya ini nantinya mungkin bisa menjadi solusi informasi untuk Sobat Pakto semuanya. Dan yang berbeda di acara hari ini, kita nggak hanya liburan virtual loh teman-teman. Jadi kita nanti ada sesi 2, yaitu kita akan bincang seru, yaitu ada healthy talk bersama narasumber. Kami sudah mempersiapkan narasumber, yaitu seorang nutritionist dan juga dietitian. Nanti kita akan ngobrol seru sama mereka ya. Oke. Di sini mungkin karena ini kita acaranya live juga, jadi teman-teman nantinya kalau misalkan ada gangguan internet, misalkan ada suara yang kurang jelas atau gambar yang kurang jelas, nanti silahkan di chat ya, di kolom chatnya. Nanti kami di sini, tim di sini akan membantu untuk menstabilkan jaringannya juga. Nah, teman-teman,
Karena ini rangkaiannya mulai virtual tour juga, terus ada bincang seru juga. Diharapkan nanti Sobat Pakto semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena di sini kita nggak hanya jalan-jalan, ngobrol, tapi akan ada hadiah spesial buat Sobat Pakto semua, yaitu nanti akan ada snack cookies dari Ladang 5 yang nantinya bakal Sobat Pakto bisa nikmatin saat liburan maupun saat di rumah aja ya. Nanti kami akan memilih 3 orang pemenang untuk mendapatkan snack sehat ini, yaitu peserta yang paling aktif, paling banyak diskusi dan banyak pertanyaan juga. Nanti akan kita pilih 3 pemenang dan jangan khawatir karena snack sehat ini akan kami kirimkan langsung ke alamat Sobat Pakto masing-masing yang menjadi pemenang ya. Asalkan masih di Indonesia ya, bukan di luar negeri ya. Susah soalnya ngirimnya. Oke, Sobat Pakto, boleh aku cek dulu ya. Tadi ada yang udah sapa-sapa belum ya di sini ya? Ada dari mana aja nih yang belum sapa-sapa? Coba boleh ketikkan nama dan kotanya ya. Sudah ada dari mana aja nih? Oke, ternyata sudah banyak sekali yang bergabung. Dari Bandung hadir ya. Suaranya kayaknya nggak berebet. Ya, kita bantu benahin ya. Apakah sekarang suaranya udah jelas? Oke, sudah jelas ya. Ada dari Malang, dari Jakarta juga sudah hadir di sini. Dari Surabaya ada Mbak Yulia juga. Sepertinya sudah ramai banget hari ini, sudah nggak sabar ya kita buat jalan-jalan secara virtual. Jadi kita langsung aja, kita nanti hari ini akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yaitu di kota di Jawa Timur atau kabupaten di salah satu Jawa Timur, yaitu ada di Kabupaten Malang. Kita akan mengunjungi Lembah Indah Malang dan tim kita sudah ada yang bersiap di sana yaitu Mas Yosef. Sudah standby di Lembah Indah Malang dan kita nanti langsung ya sapa-sapa Mas Yosef, tapi sebelumnya kita iklan dulu ya. Oke, halo, selamat pagi Mas Yosef. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana Mas Yosef di sana suasananya hari ini? Baik, suasana hari ini untuk di Lembah Indah Malang, karena kita memang berada di lembah, jadi mohon maaf kalau sinyalnya nanti terputus-putus atau sinyalnya kurang bagus. Dan sekarang suasana untuk di Lembah Indah Malang sendiri itu sangat ramai, karena banyak pengunjung di sebelah sana, bisa kita saksikan di gambar, dan ada panggung karena memang ada acara. Cuaca sekarang ini mendung Mbak untuk di Lembah Indah Malang, dan ya sejuk lah untuk udaranya, begitu Mbak. Betul. Okay. Tapi nggak sampai dingin sih, cuman sejuk aja, nggak panas. Baik, kebetulan saya ditemani sama Mbak Risma. Mbak Risma ini adalah marketing dari Lembah Indah Malang. Kemudian kita berada di samping daripada hidroponik greenhouse, namanya greenhouse. Ada tanaman hidroponik di sebelah ini. Seperti itu Mbak Rama. Oke Mas, kayaknya biar lebih jelas lagi, ini
kemarin Mas Yosef sudah siapkan video ya buat Sobat Takto semua, biar Sobat Takto bisa melihat dengan jelas gimana keadaan situasi di Lembah Indah Malang, mulai dari tempat menuju ke sana, parkiran, sampai tempat-tempatnya ya. Kita sama-sama saksikan videonya dulu ya Mas ya, sambil kita nanti tanya-tanya. Selamat siang, saat ini kami berada di Lembah Indah Malang. Ini posisi gerbang pintu masuk utama di Lembah Indah Malang. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Semua mobil yang masuk, tamu yang masuk, tetap dilakukan cek suhu tubuh. Oke, jika lolos, bakal melanjutkan ke pembelian tiket yang berada di ujung sana. Oke, Mas Yosef, ini berarti kita lagi jalan menuju ke lokasi ya? Kalau boleh tahu Mas, untuk tiket masuknya ke lokasi itu berapa ya? Oke, saat ini saya berada di atas dari Lembah Indah Malang. Posisi saya berdiri berada di depan persis pembersihan tiket, pembelian tiket dari arah pintu gerbang masuk utama. Di ujung yang berwarna hijau itu ada minimart, dan yang di ujung putih-putih itu glampingnya. Dan kita turun ke bawah, ada greenhouse. Nah, yang di sini, ini adalah bangunan hidroponik yang berisi tanaman-tanaman hidroponik. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan, ujung. Nah, itu ada dua tipe dari glamping. Ada yang tipe VIP sama tipe yang standar, yang warna kuning. Secara keseluruhan, view-nya adalah sebagai berikut. Oke, Mas Yosef, kalau boleh tahu si Lembah Indah Malang ini adanya letaknya di mana sih, lokasinya lebih tepatnya? Baik, Mbak Rohma, untuk Lembah Indah Malang sendiri, untuk HTM-nya atau harga tiket masuknya, kalau hari biasa itu 20.000, karena hari ini adalah hari spesial, hari Natal dan Tahun Baru, harga tiketnya itu menjadi 50.000. Dan di tiket itu, 50.000 itu dapat voucher, ada voucher yang nanti bisa ditukarkan untuk makan siang atau ke minimart. Kemudian untuk letaknya juga ke sayur-sayuran, oke, ke sayuran juga bisa untuk belanja sayuran, itu vouchernya. Kemudian untuk letaknya, Lembah Indah Malang ini berada di lereng Gunung Kawi, di daerah Kepanjen, Malang. Seperti itu, Mbak. Jadi ini benar-benar lembah yang udaranya tentunya sejuk banget ya Mas ya, karena di lereng Gunung Kawi ya. Betul sekali. Jadi udaranya memang benar-benar sejuk, benar-benar adem gitu ya. Kalau malam juga tambah dingin di sini. Seperti itu, Mbak Rohma. Oke, Mas, itu aku lihat kayak ada gubuk-gubuk juga tuh pas kita jalan ini. Itu sebenarnya apa ya Mas ya, gubuk-gubuk itu? Oke, baik Mbak Rohma. Untuk gubuk itu bukan gubuk sebenarnya Mbak Rohma. Yang putih-putih itu adalah glamping camp. Namanya glamping camp. Glamping camp ini semacam tenda. Jadi untuk glamping camp ada dua jenis. Yang satu itu dawala, kemudian yang satu itu carani. Untuk dawala sendiri mempunyai fasilitas yang lebih. Dawala itu mempunyai fasilitas, ada TV di dalam, kamar mandi di dalam, ada AC juga, kemudian king size bed. Seperti itu. Untuk yang carani,
Maaf, untuk Dawala dulu. Untuk Dawala itu maksimum diisi itu bisa 3 orang dengan menambah 1 extra bed. Nah, untuk Carani itu bisa diisi 6 orang. Tapi fasilitas tidak selengkap Dawala. Kalau Carani bisa diisi 4 orang, 7 orang tambah 1 extra bed. Seperti itu. Oh, berarti satu ini glampingnya itu bisa diisi. Dan kalau kita lihat di video Mbak Roma, ya Mas. Kalau kita lihat di video itu untuk panoramanya begitu indah. Jadi bisa kita saksikan di video itu panorama untuk Lembah Indah Malang ini begitu indah. Memang namanya juga indah, Lembah Indah Malang. Seperti itu. Iya, terhampar luas hijauan gitu ya. Ini kalau saya lihat parkirannya juga cukup luas juga ya Mas ya. Betul Mbak Roma, karena parkir untuk area parkir itu terdiri dari beberapa, kalau tidak salah itu ada 3 area, yang ada di sebelah atas, kemudian agak di bawahnya lagi, dan ada di sebelah Carani glamping camp. Itu luas sekali untuk area parkirnya. Dan kebetulan untuk saat ini di sebelah Carani glamping camp itu ada panggung, Mbak. Jadi kalau terdengar suara musik, mohon maaf, memang ada acara gitu. Oh gitu, ada panggungnya juga ya ternyata ya. Acara musiknya berarti pas hari ini aja atau mungkin setiap hari ada acara kayak live musik kayak gitu Mas di situ? Khusus untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Jadi acara musik itu khusus untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Untuk hari-hari biasa memang tidak ada untuk acara live musiknya. Seperti itu. Dan untuk acara live musik karena kebetulan ini acara spesial dari tamu yang lagi in-house, jadi acaranya dimulai sejak pagi tadi jam 8. Untuk yang khusus acara dari Lembah Indah Malang sendiri untuk tamu yang lain itu nanti dimulai jam 1 siang, Mbak ya. Jam 1 siang, seperti itu. Nah, ini kayaknya kok banyak dan di gitu ya, Mas, ya? Ini greenhouse yang tadi sempat. Betul, Mbak Roma. Untuk sayurnya ini, betul. Ini di greenhouse yang ada di sebelah samping kami dan di sebelah belakang kami ini, itu ada greenhouse yang banyak tanaman untuk hidroponiknya. Seperti itu. Sebagai informasi tambahan, untuk di Lembah Indah Malang, nggak cuma ada glamping camp, tapi ada villa juga. Villanya ada 2. Kemudian juga ada camping area. Kalau tadi kita buka itu, di sebelah itu ada banyak tenda-tenda. Itu untuk camping areanya. Oke. Berarti di situ ada 3 ya. Ada yang namanya glamping, terus ada villa, dan juga ada untuk camping area. Ya, betul sekali Mbak Roma. Untuk ininya ada 3 jenis ini. Jadi ada villa, ada glamping camp. Glamping campnya ada 2 jenis, betul. Kemudian ada camping area, tenda, merupakan tenda. Mas, boleh tahu nggak sih, kasih sedikit bocoran, kira-kira kalau misalkan aku mau nge-camping, atau mau glamping, atau mau villa, kira-kira aku butuh siapin budget berapa nih untuk 1 malamnya? Oke, baik. Untuk budget, langsung saya akan menanyakan kepada yang bersangkutan. Untuk villanya itu berapa kira-kira Mbak harganya per malamnya? Untuk apa nih? Untuk sekarang atau yang biasanya? Untuk 2 harga aja, untuk hari biasa atau untuk yang kalau yang weekday itu kalau bukan karena ada benefit ini ya, itu 1,5 juta. 1.500.000 untuk villa karena low season. Ya, kalau weekend itu 1.750.000. Ya, beda 250. Oke, kalau kemudian untuk yang ini Mbak, kalau yang glamping camp yang Dawala berapa kira-kira? Yang Dawala itu harganya 750. Oke, untuk Dawala 750. Untuk yang Carani? Yang Carani Mas.
600. Kalau untuk yang camp, yang tenda? Tenda itu saat ini masih 250. 250. Itu Promo. harga promo ya. Itu termasuk apa aja, Mbak? Sudah ada dapat sleeping bag 3 dan matras 3. Matras 3 untuk yang di camp ya, Iya, yang di camp. tenda. Dapat sarapan nggak, Mbak? Oh, enggak. Nggak dapat sarapan. Kalau di glamping? Glamping juga enggak. Nggak dapat sarapan. Kalau di villa dapat? Yang villa aja yang dapat. Oke. Mbak Roma, untuk yang dapat sarapan tuh di villa aja, Mbak Roma. Oh, gitu. Yang lainnya itu Kalau sarapan yang- sendiri, Mbak. Oh, Masak kalau sendiri. yang camping masak sendiri ya. Kalau di sana ada resto ya, Mas ya? Betul. Kenapa, Mbak Roma? Maaf. Ada resto mungkin. Ada restonya juga kah di sana? Ada resto, Mbak Roma. Ada 2 resto dan 2 namanya itu cangkruan. Jadi untuk cangkruan itu terdiri dari beberapa semacam pujasera. Itu ada di depan depan greenhouse-nya. Kemudian juga ada 2 restoran. Yang satu di dekat Cerani Glamping Camp, yang satu ada di dekat Dawala di atas. Seperti itu. Jadi kalau mau nambah breakfast itu ada tambahan biaya kurang lebih 30.000 per orang. Seperti itu. Oke. Jadi di sana lengkap ya, mulai ada glampingnya, ada tempat campingnya, ada juga villanya. Jadi teman-teman yang mau nginep di sana harganya lumayan murah juga. Betul. Bisa siapkan budget mulai 250.000 ya tadi ya, sampai 1,5 juta untuk menginap di Betul. villanya. Jadi Betul. bisa ngajak keluarga dan itu kayaknya jarak antara villa satu dengan villa lain agak ini ya, agak berjauhan. Jadinya aman tentunya ya Mas Betul. ya. Betul sekali Mbak Roma. Jadi memang ada jarak. Jadi misal kita nggak saling mengenal, itu kita nggak akan berantem gitu. Nggak lah kalau berantem. Seperti itu Mbak Roma. Dan untuk campnya sendiri itu nanti akan dapat matras dan bisa diisi untuk 3 orang, Mbak. 3 orang. Oke. Dan kalau pengen bikin acara semacam api unggun, kemudian barbecue, itu Villa Indah juga menyediakan. Oke. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Coba aku mulai bacain ya, Mas ya. Nah, ini Baik. apakah di sana ada fasilitas umum atau kegiatan outbound juga, Mas? Soalnya tadi aku lihat kayaknya ada kayak taman bermain buat anak-anak kayak gitu ya. Nah, di situ apakah apa aja fasilitasnya dan juga mungkin ada penawaran fasilitas outbound juga karena kan cukup luas juga nih Lembah Indah Malang ya. Betul, Mbak Roma. Jadi di Lembah Indah Malang ini kita bisa melakukan aktivitas outbound karena mempunyai lapangan yang luas dengan tanah atau rumput yang hijau. Ya, kemudian di sebelah dari greenhouse sendiri itu ada yang namanya playground untuk anak-anak. Jadi itu free semuanya, sudah termasuk di dalam tiket. Seperti itu. Untuk ke greenhouse sendiri, kalau kita masuk ke greenhouse sendiri itu juga gratis, free, dengan syarat berbelanja sayuran. Oh gitu. Seperti Ada itu, Mbak Roma. minimal pembelanjaannya nggak Mas untuk sayurannya? Minimal pembelanjanya berapa Mbak untuk sayuran? Untuk hari biasa itu 2 orang 50.000 minimal. Tapi kalau magnificent ini 20.000 untuk 1 orang. Oke. Jadi 50.000 untuk harga normal per orang ya itu ya, 50, atau 2 orang 50.000 minimal belanja sayur. Oke, 2 Karena orang ini 50.000 ada ya. acara untuk high season ini 20.000 per orang. Halo Mbak Roma. Kayaknya kurang terdengar jelas ya. Coba kita sambungkan lagi dengan Mas Yosa. Kita cek lagi koneksinya ya teman-teman, sobat aku Halo. semuanya. Halo. Oke, Mas Yosef. Halo Mbak Roma.
Ha, ini suaranya kurang terdengar jelas. Coba kita cek lagi ya Mas Yosef ya. Coba Mas Yosef bicara ini cerita tentang soal glampingnya Mas, karena ini banyak pertanyaan soal glamping. Oke, glamping untuk glamping camp ya. Nah, ini pertanyaannya gini Mas, dari Sobat Pakto ini untuk glampingnya itu ada kamar mandi di dalam atau harus share bathroomnya? Baik, untuk glamping camp ada dua jenis. Yang pertama adalah Dawala glamping camp dengan fasilitas televisi di dalam, AC, kemudian kamar mandi dalam. Untuk yang di Cerani itu harus sharing kamar mandi. Dan di sebelah sana itu sudah disediakan beberapa banyak kamar mandi, Mbak. Gitu. Jadi ada yang ada kamar mandinya, ada yang sistemnya sharing ya kamar mandinya ya. Jadi Sobat Pakto tinggal pilih nih mau yang Betul, mana ya. Mbak Roma. Mas kita belum ada video tampak dalam glampingnya ya, karena kayaknya semuanya pada penasaran banget nih. Oke, untuk sementara kami mohon maaf karena kami nggak bisa menunjukkan untuk glamping campnya dalamnya karena kebetulan ini penuh sekali Mbak. Semua tipe kamar untuk di Lembah Indah Malang sampai nanti tanggal 29 itu fully book. Oh, udah full book ya. Jadi di sana pengunjung pun juga dibatasi ya Mas ya? Betul, jadi kami tidak. Betul Mbak. Jadi memang kalau sudah fully book ya udah kita nggak bisa booking lagi ya. Kalau ini untuk sampai tanggal 29 aja, tanggal 30, 31 sampai tanggal 1 itu tutup Mbak. Oke. Yes. Nah, Mas Yosef, ini berarti ya kalau untuk restonya ini ada pertanyaan dari Kak Erika. Untuk restonya itu tadi kan ada resto juga, ada 2 resto. Nah, menunya di sana itu menu Indonesia dan apakah cocok juga untuk fine dine? Halo? Baik Mbak Roma, untuk menu yang di restoran itu biasanya itu adalah ikan-ikanan Mbak. Risma ya. Ikan ya. Ya, yang best seller. Kira-kira cocok nggak untuk orang bule itu Mbak? Cocok ya. Dua restoran, yang satunya belum tutup buka, yang sebelahnya Dawala itu Western kalau mau. Oh gitu. Jadi ada 2 restoran Mbak yang di dekat Dawala itu untuk West. Ya, halo Mas Yosef. Halo Mas Yosef, masih bisa dengar suara saya? Ya ini Sobat Pakto karena Mas Yosefnya itu ada di Lembah ya, Lembah Indah Malang, ada di posisinya lereng Gunung Kawi. Jadi untuk masalah jaringan itu lumayan agak susah juga. Jadi mohon bersabar ya untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu dalamnya glampingnya seperti apa, villanya seperti apa, makanannya seperti apa, lebih detailnya coba cek Instagramnya Lembah Indah Malang. Di situ akan lebih terlihat jelas juga di sana ya. Karena di sana kemarin saya sempat lihat-lihat juga sih. Dan menarik banget buat dikunjungi ya. Jadi cek aja Instagramnya di Lembah Indah Malang. Di sana akan terlihat lebih jelas lagi untuk isi dalamannya villanya seperti apa. Kalau nggak salah ada bathroomnya yang di luar juga, di dalam juga. Nanti teman-teman kunjungi ya. Enak.
Oke, cek Mas Yosef, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih belum terhubung ya Sobat Faktu, sabar dulu ya, tenang dulu, tenang dulu. Selamat siang Mbak Rohmah. Mas, sudah bisa dengar suara saya Mas? Ya, sudah bisa dengar Mbak Rohmah. Mohon maaf tadi sempat terputus karena sinyal ya. Kami mewajari sekali karena di sana lagi ada di ini ya, posisinya lagi ada di lereng gunung, jadi wajar sekali kalau misalkan jaringannya itu sempat ya tidak stabil seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Betul Mbak Rohmah. Jadi yes, ada pertanyaan dari Vina Dianita nih Mas. Untuk info jam buka dan tutupnya jam berapa ya Mas ya untuk Lembah Indah Malang sendiri? Baik, untuk info jam buka dan jam tutupnya itu buka jam 8 sampai jam 5 Mbak. Oke, jam 8 pagi sampai jam 5 Tapi kalau sudah sore. ada di dalam, bebas. Oke, dan begitu pula untuk greenhouse-nya itu apakah Halo Mbak Rohmah, juga? jelas? Iya, jelas Mas. Untuk greenhouse-nya, jam buka tutupnya itu apakah sama juga Mas? Sama Mbak. Untuk greenhouse jam 8 sama jam 5 juga ya. Kalau greenhouse jam 8 Sebentar. sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4 Mbak Rohmah. Kalau untuk greenhouse-nya. Aja ya untuk greenhouse-nya. Ini Betul. ada, yes. Ada pertanyaan dari Mbak Romiza atau Kak Romiza nih. Di greenhouse-nya ada sayur apa aja sih Mas di sana? Baik, ke Mbak Rohmah, kita sampaikan ke Mbak Risma ya. Mbak Risma, untuk sayurnya apa aja yang ada di greenhouse? Sayurnya ini kami ada berbagai macam selada, terus kailan, caisim, pakcoy, berbagai macam sawi seperti itu, pagoda, romain. Oke. Mas Dengeran? bisa nggak misalkan kita diajak jalan-jalan sekalian buat mau lihat nih segernya sayurnya kayak gitu? Memungkinkan nggak? Pastinya Mbak Rohmah. Nanti kita ajak jalan-jalan sama Mbak Risma, nanti diajak masuk ke dalam. Kita akan mulai dari mana dulu Mbak Risma kira-kira? Ke stroberi dulu. Oke, di sini adalah tanaman stroberi Mbak. Ini favorit banget ya Mas. Harus buka sandal ya? Oke, Mbak Rohmah, sebagai informasi, kalau kita masuk kita harus lepas sandal atau sepatu. Jadi kita lepas dan sepatunya. Ya, seperti ini kita lepas, baru kita dipersilakan untuk masuk. Dan di sini ini masih pengembangan, jadi masih belum dibuka untuk umum. Oh gitu. Kemungkinan bulan April ini akan dibuka. Jadi masih dimaksimalkan dulu perkembangannya, baru nanti akan ada wisata petik stroberi. Nah, ini sepertinya agak lumayan terganggu lagi ya untuk jaringannya di Mas Yosef. Nah. Halo Mbak Rohmah. Ya, halo Mas. Ini sudah terhubung lagi Mas. Oke, baik ya. Baik, seperti dijelaskan sama Mbak Risma tadi, bisa diulang lagi Mbak Risma untuk penjelasannya? Untuk di sini bakal ada wisata petik stroberi, namun saat ini masih pengembangan, jadi masih belum dibuka untuk umum. Oh, gitu. Kira-kira kapan Mbak? Kira-kira paling cepat itu bulan April, jadi menunggu kesiapan dari tanaman stroberinya. Nunggu persiapan panen juga ya. Mbak, mungkin, ini berarti stroberinya adalah hidroponik ya? Stroberi hidroponik, betul sekali. Stroberi hidroponik. Apa sih Mbak yang membedakan hidroponik sama organik nih? Kalau secara hasil untuk stroberinya. Atau mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak, karena teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu nih atau belum paham tentang hidroponik dan organik itu bedanya apa? Oke, baik ke Mbak Risma. Ada pertanyaan ini dari Sobat Faktu. Perbedaan hidroponik
dengan organik apa? Atau Mbak Risma bisa menjelaskan Baik. Sebenarnya kalau hidroponik itu sistem tanamnya, Pak. sistem tanamnya aja Sistem ya, tanamnya itu tanpa tanah. tanpa tanah. Sedangkan kalau organik itu dengan pertanian tanpa penggunaan input sintetik. Nah, sepertinya agak berhenti sebentar ya, Sobat Pak. Entah itu pupuk sintetik atau pestisida. Halo Mbak Roma, Ya, Mbak Roma, iya Mas. terputus ya tadi ya? Iya, terputus. Atau sudah jelas? Terputus. Terputus ya, mungkin bisa nanti diulang sama Mbak Risma. Oke, Mbak Risma penjelasannya? Oh ya, kalau hidroponik itu sebenarnya sistem tanamnya. Sistem tanam hidroponik adalah sistem tanam tanpa tanah. Sedangkan untuk organik itu adalah pertanian tanpa input sintetik, entah itu pupuk sintetik atau pestisida sintetik. Jadi penggunaannya bahan-bahan organik. Oke. Ya, sudah jelas Mbak Roma ya penjelasannya dari Mbak Risma sebagai marketing dari Limbah Indah Malang. Kalau tentang hasilnya, buahnya apakah strawberry hidroponik ini cenderung lebih besar dan lebih manis atau sama aja sebenarnya sama yang organik, Mbak Risma? Oke, Mbak Risma, pertanyaannya untuk hasil buah daripada hidroponik ini dibandingkan dengan organik, apakah buahnya lebih besar dan lebih manis? Halo Mbak Roma. Ya, Mas. Sempat terputus. Ya, udah dengar ya? Oke, betul. Oke, kembali ke Mbak Risma, monggo Mbak Risma untuk itu hasilnya. Untuk hasilnya hidroponik itu pastinya lebih besar, lebih manis, dan lebih bisa diatur untuk tingkat ke kadar airnya. Kalau di organik memang ya tanpa aplikasi sintetik, jadi lebih rentan terkena hama penyakit. Oh, Seperti itu. Oke. Iya, jadi penasaran banget nih kita yang ada di sini ingin cobain metik strawberry hidroponiknya dan yang pastinya ukurannya lebih besar ya dan rasanya lebih manis. Betul. Jadi nggak sabar nih pengen ke sana ya. Kita coba untuk carikan gambar ya, Mbak, yang besar itu hasilnya itu yang mana. Kita soalnya ini karena masih baru, jadi belum bisa dapat kelihatan hasilnya gitu. Masih belum ini ya waktunya untuk panen mungkin ya Mas Yosef ya. Betul, masih belum ada ini panennya, masih muda-muda ini Mbak stroberinya. Ini yang ini aja udah segini kayaknya ini. Ini masih belum waktunya panen sih, cuman udah kelihatan agak besar ini segini. Oh, oke. Nah Mas ini ada pertanyaan dari Mbak Rina juga. Nah ini. Di strawberry hidroponik itu pakai bayar atau belanja lagi nggak? Atau cukup sekali aja waktu ketika masuk 25.000 tadi Mas? Oke, Mbak Risma ada pertanyaan. Ya. Untuk masuk ke area strawberry ini, apakah harus bayar lagi atau sudah termasuk di dalam belanja tadi itu? Masih belum ada ketentuan ya. Oke. Karena masih belum dibuka. Mbak Roma, seperti itu ya. Yes. Belum ada ketentuan karena masih belum dibuka. Nunggu April, sabar dulu. April ya, sabar, ditahan dulu ya, jangan kemana-mana dulu berarti ya. Ditahan dulu. Strawberry April. Ya, karena masih banyak yang kosong tuh di sebelah sana itu belum terpasang untuk stroberinya. Oke. Untuk stroberinya, kayaknya menarik sekali sih untuk dicoba ya. Jadi, ini langsung banyak banget yang pengen langsung ke sana loh Mas. Ada Mbak Yulia nih, pengen ke sana langsung katanya. Monggo. Strawberry. Kami tunggu nanti bisa menghubungi Pakto. Nah, betul sekali. Nanti bisa menghubungi Pakto ya. Untuk berwisata di Lembah Indah Malang. Karena Pakto sendiri nanti pasti akan menawarkan berbagai paket wisata juga
yang tentunya aman juga buat teman-teman atau sobat Pakto semuanya yang ada di rumah, yang ingin berlibur dengan aman, langsung aja nanti hubungi di Pakto ya. Ada lagi pertanyaan, ada fasilitas ibadahnya nggak sih Mas Yosef di sana? Fasilitas apa itu, Mbak? Fasilitas ibadah, mungkin musola atau selainnya? Oke, baik. Fasilitas ibadah ada musola nggak di sini, Mbak? Ada musola. Di sebelah reception Mbak Rohmah ada musola. Bisa juga sholat Jumat ke. Oh gitu, bisa juga sholat Jumat. Jadi bisa sholat Jumat juga di ininya ya, musola atau masjidnya di sana ya. Wah, nggak perlu khawatir lagi ya buat sobat Pakto yang ingin berkunjung di sana. Ya, oke kita mungkin langsung ke sana Mbak, sayur ya. Nah, ini pengen banget nih sobat Pakto semua untuk berkunjung ke kebun sayurnya ya. Oke, kita langsung dianterin nih sama Mbak Risma dan juga Mas Yosef untuk melihat sayur-sayur yang di sana. Ada sayur apa aja nih Mas kita kunjungi sekarang? Baik, kita ngeliat sayurnya apa aja yang ada di dalam sini. Nah, untuk yang di tempat sayur Mbak, karena ini sudah beroperasi, kita disiapkan sandal untuk masuk ke dalam. Jadi sepatu, sandal dilepas, tapi kita disediakan sandal yang khusus untuk dipakai di dalam. Nah, di sini juga ada topi. Kalau mau seperti Pak Tani atau Bu Tani. Oh, selain untuk menghalau panas, mungkin bisa untuk selfie-selfie di kebun sayur gitu ya, Mas ya? Jadi lebih betul. Stylish. Nah, saya kan seperti orang ini ya, seperti Pak Tani saya. Petani modern ya? Nah, karena nanamnya nggak ditanam lagi, nanamnya betul. Di paralon. Baik. Yang ini tanaman apa Mbak Risma? Ini ada kangkung. Ah, kangkung. Yang ini kangkung, Mbak. Oh, oke, kangkung. Mbak Roma. Jadi kelihatan sekali seger-seger, kangkungnya beda dengan kangkung yang kalau pakai organik ya. Oke, secara jauh lebih besar. Betul. Ternyata. Ini masih belum siap panen ya Mas ya berarti ya? Atau gimana? Udah bisa dipanen? Ini yang besar ini Mbak. Iya. Ini sepertinya nge-freeze lagi ya Sobat Pakto, tapi sabar ya. Nah, tunggu dulu karena koneksinya pasti nggak stabil karena lagi ada di lereng. Oke, Mbak Roma sudah kembali? Ya, ini sudah terdengar lagi suaranya Mas. Tadi nge-freeze. Oke, baik, kita lanjut. Mungkin ada sayuran. Kalau ini apa ini Mbak? Kangkung juga. Nah, ini kangkung lebih besar ini kayaknya ini. Kangkung ini lebih besar lagi nih ke daunnya ini. Nggak seperti kangkung yang lain-lainnya nih. Ini kalau pakai sayur, wah mantap ini. Iya ya, lagi pas dingin-dingin makan tumis kangkung sama ikan gurame di sana masih enak banget nih. Panen semua, Oke. Selada oak leaf. Ini selada oak leaf namanya. Oke, ternyata selada itu ada namanya keren juga ya. Selada oak leaf, Sobat Pakto. Bukan selada yang jago-jago selada oak leaf. Ya? Ternyata namanya. Kemudian ini selada keriting. Oke, ada selada keriting yang biasanya seperti yang pada umumnya. Betul, yang digaduk-gaduk mungkin ya itu ya. Nah. Ya, ini selada. Seger banget kan Sobat Pakto, sayur-sayurnya di sana. Sawi pagoda. Iya, sawi pagoda. Yang di sebelah sini ada sawi pagoda Mbak Rohma. Oke, ternyata sawi. Ini sawi pagoda. Masih kecil juga. Udah lihat waktunya di dekat. Nah, itu Sobat Pakto. Itu namanya ternyata sawi pagoda. Beda banget ya sama sawi yang di abang-abang biasanya kalau kita makan mie rebus gitu ya.
beda banget ya sama yang di itu Mbak Risma ya. Yang di mana? Yang sawi yang bisa kita makan di mie rebus gitu, Iya, ini memang jenisnya beda, Pak. jenisnya beda. Jenisnya beda. Biasanya Kalau yang dimasak biasanya apa kan nih? sawi manis. Oh, sawi manis. Ya, Ini biasanya dimasak apa ini Mbak Risma? ditumis, pokoknya sawi manis bisa dibuat apa, ini juga bisa gitu. Oh Bisa gitu, dimasak. sama. Oke. Sama seperti sawi yang lain. Sama seperti sawi yang lain, cuma teksturnya lebih crunchy ya. Lebih crunchy katanya Mbak Roma. Crunchy ternyata ya. Sawi pagodanya, nggak sabar nih. Ada menu resto yang ada sawi pagodanya nggak Mbak Risma di sana? Ada yang pakai sawi pagoda nggak di restonya? Pastinya ada. belum ada ya? Belum Oh, ada. belum ada. Cuman untuk pengunjung aja, untuk belanja nih, Mbak. Ini saya kalau lihat-lihat hijau-hijau gini pengen saya makan aja nih, mentah. Jangan lupa pakai ayam, kambing, atau sapi ya Mas. Nanti kalau hijau-hijau aja nanti ini nggak doyan gitu biasanya. Nah Betul. ini ada Mbak Oke. Yulia yang Ini tadi- kailan namanya. Oh ada Kailan. Mas ada pertanyaan nih, boleh aku bacain nggak? Baik. Boleh silakan, Mbak. Oke, ada Mbak Yulia juga. Ini tadi kayaknya sempat ngecek di webnya, itu ada peternakan sapi dan juga kambing juga di Lembah Indah Malang. Apakah di sana bisa dikunjungi? Untuk apa peternakan kambing ada Mbak di Lembah Indah Malang? Ya setahu saya itu sapi. Sapi. Saat ini masih sapi. Sapi Mbak Roma yang bisa dikunjungi, dan itu bisa dikunjungin untuk peternakan sapinya. Bisa ya? Halo Mbak Roma. Bisa dikunjungi ya berarti ya? Bisa untuk kandang sapi ada di dekat kantor untuk office-nya itu. Kalau ini apa ini Mbak? Ini selada merah, Pak. Nah, ada selada merah juga di sini Mbak Roma. Wow, ternyata selada nggak hanya ada yang hijau, Sobat Fakto semua. Ada yang merah juga nih. Wah, cantik sekali ya ternyata kalau selada merah. Coba bayangin aja Ya. di semangkuk salad ada selada merah, Wow. ada hijau, pasti itu akan cantik banget ya piring kita ya. Yummy gitu ya kelihatannya kalau hijau gini saya waduh. Oke, kita lanjut. Mbak Risma akan menunjukkan apa ini? Yang ini apa ini Mbak Risma? Yang mana? Ini yang selada keriting sama seperti Sawi selada keriting ya. Yang ini selada keriting yang udah agak besar-besar. Wah, itu cool banget. Tapi mohon maaf Mbak Roma ya. Mm-mm. Mohon maaf, ini sayuran yang ada di sini untuk saat ini masih belum siap panen semua. Oh, gitu. Jadi ini masih kecil-kecil semua, belum siap panen. Mm-mm. Karena kemarin habis panen berapa hari yang lalu, Mbak? 3 hari. 3 hari yang lalu Diserbu sudah pengunjung. diserbu pengunjung, Mbak, dan habis. Ini masih mau Oke. pula lagi katanya. Yang ini siomak. Kita tunggu ya nanti ya. Apa ini? Siomak. Siomak. Nah, saya baru dengar ini siomak. Apa itu siomak? Nah, mungkin Mbak Roma yang ahli gizi ini lebih paham ini siomak ini. Saya cuma ahli makan Mas. Oh gitu ya. Siomak itu kalau nggak salah selada wangi sih. Ya. Di situ ada sawi manis Mbak Roma. Oh iya benar. Ya, ini habis diserbu pengunjung katanya. Tapi dia lebih crunchy kayak pagoda tadi ya. Karena Oh, batangnya gitu ya? lebih besar. Ya, betul batangnya gede gini. Ini kayaknya pakcoy bukan sih Mas? Nah, ini batangnya gede-gede. Nah ini kayaknya pakcoy sih kalau yang ini. Hmm, Hijau ini ya. yang hijau ini apa ini namanya, Mbak? Itu Pak Coy. Pak Coy, betul, Ini Pak udah Coy. terlalu tua. Ini udah terlalu tua katanya. Udah Masa panennya. lewat masa panen, dan ini apa? Mungkin udah apa ya namanya? Udah tua gitu. Nggak bisa disayur ya kalau seperti itu. Biasanya ya kalau kambing ya. Rasanya beda kalau disayur katanya. Biasanya segini ini udah dipanen. Nah, yang seperti ini udah dipanen untuk Pak Coy. Ini Pak Coy, kalau yang pegang kamera itu Pak Venda namanya. Macam saya. Ini aja Pak Nah, Gus kalau Yosef ini- ada ngechat nih Mas Yosef. Iya. katanya disuruh sering-sering Ini ada makan PMS-nya, selada PMS. biar tambah ganteng gitu ya. Wah, itu kalau ganteng itu bukan jaminan makan selada, Mbak. Udah Kalau dari saya sih sononya, mau Mbak. Kalau tambah ganteng kalau saya ya. Iya, itu dia. Nanti orang-orang takut Oke, kalau saya jadi- ganteng gimana dong?
Ya, Mbak Roma, di sini ada berbagai macam sayuran. Ini apa aja nih Mbak Risma ini? Ini ada bayam batik, Bayam batik, merah, bayam merah, dan bayam hijau. bayam hijau, berbagai macam bayam, bayam batik, Banyak banget. kemudian bayam merah, Bayam hijau. dan bayam hijau. Mas Yosef, coba dong tanyain ke Mbak Risma ini Apa itu? kalau misalkan panen Selada untuk romen. sayur ini berapa bulan sekali romen. sih untuk panennya dari mulai Selada tanam? romen. Oke. Oke, Mbak Risma ada pertanyaan. Ya, Dari mulai tanam ya. sampai ke panen itu kira-kira berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali? Itu untuk sejenis sayurannya atau yang ada di Lembah Indah ini? Yang ada di Lembah Indah ini. Di Lembah Indah ini sebenarnya setiap hari bisa panen, Setiap cuma hari. karena kehabisan ini jadinya ada spare yang nextnya sekitar seminggu lagi. Tuh. Oke. Mbak Roma bisa di copy ya, bisa di ini. Bisa setiap hari panen ya ternyata ya. Cuma ini karena Ya, stoknya bisa terbatas. setiap hari panen karena kemarin udah kehabisan stok. Iya, kehabisan stok. Oke. Oke, lanjut lagi. Yes. Yang tadi apa tadi Mbak? Namanya ini Mbak? Selada romen merah. Selada Romen merah. romen merah. Ini ada selada romen merah. Wah, romantis banget ini berarti. Banyak banget. Yang nih tadi di sini apa ya, tadi, Mbak? Kalau ingin ganteng Ini seladanya bayam batik. Bayam banyak. bayam batik tadi Iya. ya. Oke, Bayam batik, bayam bayam batik, bayam merah, kemudian selada romance. Ini cocok untuk Pak Gunawan ini. Selada romance, biar romantis terus. Oke. Nyambung banget ya. Nanti diborong tuh semua jenis-jenis seladanya di sana. Betul. Di Lembah Indah Malang. Oke Mas Yosef, kayaknya ini kalau secara waktu sih udah lewat jam 11 Mas. Kita cukup dulu Baik. ya mungkin ya. Kita wisatanya sampai sini Oke. dulu. Apa ini tadi, Mbak? selada olive. Selada olive. Oke. Kita tunjukkan selada olive gini dulu, kemudian biar ini apa peserta kita itu penasaran Mbak Risma. Jadi biar mereka akan berkunjung ke sini secara langsung, bisa menyaksikan semuanya. Kita sudahin untuk turnya hari ini di sini. Saya terima kasih banyak kepada Mbak Risma atas bantuannya menjelaskan semuanya yang ada di greenhouse ini. Ya, kedepannya mudah-mudahan banyak dari Sobat Pakto yang mau berkunjung ke Lembah Indah Malang. Secara langsung bisa langsung panen, kemudian bisa menikmati untuk menginap di glamping camp, kemudian ada campingnya juga dan di villa. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Roma. Mohon maaf apabila tadi sempat terputus-putus untuk sinyal ya, karena memang kita di lembah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Yosef, Mbak Risma. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat dalam Terima kasih, Mbak perjalanan Risma. dan juga bisa menikmati liburan di sana ya. Baik, terima kasih. Dah, kita berpisah dulu ya, Sobat Pakto dengan Mas Yosef. Nah, teman-teman semuanya udah kebayang banget kan gimana sejuknya daerah Lembah Indah Malang, gimana suasananya di sana, sayuran hijau, hamparan hijau yang luas, belum lagi udaranya yang dingin, pasti bikin Sobat Pakto semuanya ingin berkunjung di sana. Nah, jangan lupa kalau misalkan ingin berlibur di tempat yang aman seperti Lembah Indah Malang tadi, langsung aja hubungi Pakto ya. Nah, Sobat, kita sudah menyelesaikan perjalanan kita, jalan-jalan virtual kita ke Malang. Lanjut, kita di sini akan ada sesi yang dinanti-nanti juga dari tadi, yaitu apalagi kalau bukan Healthy Talk. Kita di sini akan berbincang-bincang nih sama narasumber kita, yaitu ada Mbak Safitri Pramesti yang nantinya akan menyampaikan seputar kesehatan, yaitu gizi seimbang dan imunitas. Nah, sebelum kita kenalan sama Mbak Safitri, kita lihat iklan terlebih dahulu ya.
Oke, Sobat Fakta semuanya, kali ini kita ada di sesi kedua dalam perjalanan kita hari ini, yaitu waktunya bincang sehat atau healthy talk bersama narasumber kita yang sudah kita siapkan dari tadi, yaitu Mbak Safitri Pramesti. Oke, kita lihat CV-nya terlebih dahulu ya, di layar Sobat Fakta semuanya sudah nampak kan narasumber kita. Nah, Mbak Safitri Pramesti ini sendiri merupakan lulusan dari ahli gizi atau seorang nutrisionis dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, Sobat Fakta perlu diketahui kalau misalkan biasanya kalau seorang ahli gizi atau nutrisionis itu mereka tidak mengambil pendidikan dietitian. Nah, si Mbak Safitri ini selain dia nutrisionis, ternyata dia sudah mengambil profesi dietitian di Universitas Brawijaya Malang juga tentunya. Nah, apa sih dietitian itu? Ternyata dietitian merupakan seorang yang telah menempuh pendidikan sarjana gizi dan juga menempuh pendidikan dietetik internship atau praktek klinik gizi yang merupakan seorang tenaga gizi yang dapat menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri, selain juga bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah Mbak Safitri ini ahlinya kalau misalkan Sobat Fakta nih yang tadi Pak Gunawan pengen ganteng, terus ada juga yang pengen cantik, pengen manis, pengen tampil prima fit. Nah ini nanti kita bisa tanya-tanya juga nih sama Mbak Safitri ya. Nah hari ini kita mau kenalan dulu ya sama Mbak Safitri, kita sapa-sapa dulu ya Sobat Fakta semuanya. Halo Mbak Safitri, Assalamualaikum, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam Mbak, Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Safitri, ini Mbak tinggalnya gimana sih sebenarnya? Sobat Fakta mau kenalan nih. Ya, saya sekarang ada di Surabaya. Oke, sudah lulus ya berarti Mbak Safitri ya? Ya, Alhamdulillah ini baru lulus tahun 2020 ini. Lebih tepatnya bulan September gitu. Oke, jadi Mbak Safitri ini ilmunya masih fresh graduate, masih hangat ya ilmunya ya. Nanti beliau akan berbagi ilmu bersama Sobat Fakta semuanya, tentunya masalah gizi seimbang. Jadi nanti Sobat Fakta, misalkan Pak Gunawan aja tadi Mbak Yulia juga yang ingin bertanya-tanya seputar gizi kesehatan, imunitas, dan mungkin juga diet untuk tambah ganteng, tambah cantik, bisa nanti ya ditanyain ke Mbak Safitri langsung. Oke Mbak Safitri, untuk mempersingkat waktu silakan. Saya mempersilahkan Mbak Safitri untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Silakan, monggo Mbak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mungkin sharing sedikit sih terkait dengan gizi seimbang dan imunitas. Oke, next. Oh ya, nanti untuk Sobat Fakta semuanya yang ingin ada pertanyaan, nanti langsung aja ya ditulis di chat ya. Nanti akan saya bacakan dan akan saya sampaikan ke Mbak Safitri, mirip tadi ketika Sobat Fakta bertanya sama Mas Yosef. Oke, silahkan dilanjut lagi. Oke, ya saya lanjutkan. Jadi sebelum kita bahas gizi seimbang dan imunitas, mungkin kita akan membahas lebih dahulu apa sih gizi seimbang itu. Jadi gizi seimbang itu adalah suatu tatanan atau pedoman di mana kita itu harus menerapkan makanan, tidak hanya makanan aja, tapi juga pola aktivitas, kemudian pola hidup bersih dan sehat, dan juga yang pastinya terkait dengan konsumsi air putih, dan itu di package untuk sebagai perilaku masyarakat untuk hidup sehat, dan untuk masyarakat yang mungkin memiliki resiko terkait dengan penyakit, sehingga bila dilakukan akan bisa membuat masyarakat itu menjadi sehat dan terhindar dari penyakit seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau di sini ada gambar tumpeng ya, mirip tumpeng-tumpeng nih. Nah, sebenarnya kalau di pedoman gizi seimbang itu ada bentuknya tumpeng gizi seimbang dan juga ada bentuknya lebih praktis lagi yaitu isi piringku. Nah, kalau di tumpeng gizi seimbang ini itu
bisa dilihat sendiri ada gambar aktivitas fisik yang di paling bawah. Jadi selain ada senam, kemudian jalan, dan ada aktivitas kayak menyapu, terus kemudian ada pola hidup bersih dan sehat, contohnya mencuci tangan. Kemudian di situ juga ada konsumsi makanan yang paling bawah tuh, itu adalah sumber makanan pokok. Nah, jadi sumber makanan pokok ini harus dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, porsinya itu 3-4 porsi dalam sehari. Kemudian di situ di atasnya ada sayur, ada macam-macam sayur di situ gambarnya. Nah, itu porsinya 3-4 porsi dalam sehari. Terus di situ juga ada buah 2-3 porsi sehari. Terus juga lauk pauk, macam-macam lauk pauk di situ itu 2-4 porsi dalam sehari. Nah, yang paling pucuknya itu di situ adalah pembatasan terkait gula, garam, dan minyak. Nah, gulanya itu adalah 4 sendok makan dalam sehari itu maksimal. Kemudian garam itu 1 sendok teh sehari, dan juga untuk minyak yaitu 5 sendok makan dalam sehari, seperti itu. Oke. Sampai di sini berarti ini hal yang paling mendasar ya Mbak Safitri ya. Berarti untuk jalan atau gerak olahraga itu harus dilakukan ya? Iya harus. Jadi olahraga itu adalah salah satu hal yang penting dalam pedoman gizi seimbang. Jadi selain dari makanan, kemudian pola hidup bersih dan sehat, dan olahraga ini adalah salah satu yang penting. Nah, olahraga itu ya itu tadi ada yang di bawah itu adalah yang tergolong aktivitas sedang. Jadi contohnya adalah senam, kemudian berjalan, kemudian mungkin kalau ada treadmill atau sepeda statis, nah itu juga aktivitas yang tergolong sedang. Nah, untuk durasinya itu idealnya adalah 30-60 menit dalam sehari, dengan waktunya itu harus 3-5 kali dalam seminggu. Jadi kalau misalnya iya aku olahraga tapi misalnya 1 kali seminggu doang, nah itu sama aja gitu. Iya, apalagi pas Car Free Day ya, olahraga jalannya 1 jam, makannya 2 jam. Iya. Nah, ini Sobat Pakpol semuanya, ini wajib ya untuk gerak tubuh, jangan jadi kaum mager ya. Gerak tubuh, olahraga, juga mungkin tadi jalan-jalan mengelilingi kebun, jalan-jalan di lembah Indah Malang tadi bisa menjadi alternatif aktivitas harian kita juga ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari ini, sebentar saya bacakan dulu ya, dari Pak Gunawan nih yang tadi pengen ganteng nih. Nah, ternyata Pak Gunawan ini gula, garam, dan minyak malah jadi favoritnya, padahal kecil ya takarannya. Nah, ini untuk takaran gula garam sendiri itu sebaiknya seberapa sih Mbak untuk harian? Oke, ini saya jawab ya. Jadi kalau untuk gula, garam, minyak itu menurut pedoman gizi seimbang itu ada gula itu adalah 4 sendok makan dalam sehari. Kemudian untuk garam itu 1 sendok teh dalam sehari. Kemudian untuk minyak itu 5 sendok makan dalam sehari. Nah, ini mungkin agak bingung ya. Berarti aku kalau makan minyak itu maksudnya kalau mau goreng tuh cuma 5 sendok makan aja. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi kalau misalnya makannya digoreng, itu tuh serapan minyak di dalam makanan itu adalah sebanyak 5 gram atau sebesar 1 sendok makan. Sedangkan kalau ditumis, kita mungkin numis makanan nih, nah itu serapan ke makanannya itu adalah 2,5 gram atau setengah sendok makan. Jadi kalau misalnya nih kalian mungkin suka makan gorengannya mungkin nggak sadar tiba-tiba 10 biji gitu ya. Nah itu berarti 10 sendok makan minyak yang masuk ke dalam tubuh gitu. Padahal yang batasan yang kita anjurkan menurut pedoman gizi seimbang itu adalah 5 sendok makan seperti itu. 5 sendok makan ya. Jadi kalau udah gorengannya 10, ya patut nih ya dikontrol gitu ya. Jadi
satu gorengan berarti 1 sendok makan ya Mbak ya? Iya, Oke, betul. jadi nanti bisa dicek-cek ya Sobat Pakto semuanya. Kira-kira dalam sehari ini udah makan berapa gorengan nih? Biasanya sih ya Sobat Pakto kalau pagi carinya roti goreng ya. Oh daging Mang Oleng biasanya gitu ya. Belum lagi nanti makan siangnya ada bakwan jagung, mungkin ada ayam goreng, terus nanti makan malamnya ada ikan goreng kayak gitu. Nanti bisa dihitung ya Sobat Pakto semuanya ya. Hari ini barusan aja kita tahu bahwa ternyata itu ada semuanya ada takarannya. Nah ngomong-ngomong soal gula nih Mbak, kalau tadi kan gula takarannya kan 4 sendok makan ya. 4 sendok makan berarti itu termasuk yang ada dalam makanan ya, bukan hanya minuman aja ya. Oke, ini saya jawab ya. Jadi untuk Sobat Pakto, untuk gula itu kalau dalam bumbu itu diabaikan. Tetapi kalau dalam minuman kemasan mungkin ya, terus juga misalnya kita nyeduh teh, terus ada mau nyendok gula, nah itu terhitung. Jadi kalau minuman manis sama kita bikin minuman, itu kita hitung gulanya. Tapi kalau untuk bumbu, itu kita abaikan. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi yang sering minum kopi, teh, coba dikontrol, dicek lagi gulanya apakah melebihi 4 sendok makan atau enggak ya. Gitu ya. Nah ini ada komentar nih dari Mbak Yulia, katanya tumis-tumisan itu bagus dan lebih sehat ya karena minyaknya lebih sedikit daripada gorengan. Betul sekali. Ya. Waduh, 10 gorengan sama dengan 10 sendok makan ya. Wah, ini patut untuk waspada nih ya, Mbak Ayu ya. Jadi kalau makan gorengan coba nanti dikontrol gitu ya. Kira-kira sehari berapa gorengan gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi Mbak Savitri untuk materinya. Oke, saya lanjutkan ya untuk Sobat Pakto. Kemudian kan kita bahasnya gizi seimbang dan imunitas ya. Nah, sekarang kita bahas imunitas dulu nih. Apa sih imunitas itu? Nah, imunitas itu adalah kemampuan tubuh kita untuk melawan benda-benda asing seperti virus, bakteri, dan mungkin benda-benda asing yang lain ya. Nah, hal itu yang bisa menyerang tubuh kita, misal infeksi, kemudian mungkin penyakit-penyakit yang mungkin sekarang ini lagi pandemi. Jadi, imunitas itu sangat penting gitu. Jadi itu artinya apa sih itu imunitas? Nah itu jawabannya seperti itu. Oke, berarti dengan kata lain imunitas adalah daya tahan tubuh kita ya Sobat Pakto ya, yang harus kita jaga. Dan kita perlu tahu juga apa sih yang bisa menjaga imunitas kita supaya tetap kuat apalagi di situasi sekarang ini. Begitu ya Mbak Savitri? Iya. Lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada gambar nih yang mungkin pedoman gizi seimbang berarti 4 sehat 5 sempurna ya Mbak. Oh bukan, jadi menu 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak berlaku lagi. Nah kenapa sih kok sudah nggak berlaku lagi? Jadi menu 4 sehat 5 sempurna ini itu kan yang tengah itu susu adalah sebagai pelengkap. Nah sekarang ini susu itu memiliki zat protein yang hampir sama dengan lauk nabati atau lauk hewani yang lain seperti ikan, telur, dan tahu, tempe. Nah itu mereka memiliki protein yang hampir sama sehingga susu itu bukan sebagai pelengkap lagi. Kemudian di situ tidak jelas porsi-porsinya seperti makan pokok harus berapa, kemudian lauk pokok seberapa dan sebagainya. Padahal dalam kita konsumsi makanan itu harus sesuai porsi ya. Namanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan. Nah maka dari itu kita dari gizi itu membuat terkait dengan tumpeng gizi seimbang dan isi piringku. Karena terkait dengan porsi-porsi makanan itu. Dan 4 sehat 5 sempurna ini tidak baik bila seseorang yang memiliki resiko terkait penyakit seperti diabetes, kemudian penyakit jantung. Mereka jika akan melakukan ini, maka konsumsi mereka tidak akan terkontrol seperti itu. Jadi dengan adanya isi piringku ini itu sebagai pedoman
karena di situ ada porsi-porsinya, seperti makanan pokok harus seberapa, sayurnya harus seberapa, lauk pauknya harus seberapa, dan buahnya juga harus seberapa, seperti itu. Oke, Mbak, ini aku baru tahu loh, kayaknya ini porsi sayur dan makanan pokok atau karbohidrat itu ternyata sebanding ya, sama ya maksudnya ya. Biasanya kan kalau kita makan biasa itu nasinya lebih banyak daripada sayurnya ya. Iya. Lagi lauk-lauknya juga. Iya. Itu berarti ini adalah pedoman yang seimbang ya, Mbak ya? Iya. Karena ya. Jadi karena kalau untuk makanan pokok itu kan sebagai sumber energi. Jadi sumber aktivitas kita tuh semua dari karbohidrat. Nah, kita bisa dapatnya dari makanan pokok. Sebenarnya sayur juga ada dan buah juga ada, namun yang ditekankan di sini itu terkait dengan vitamin dan mineral. Karena pada saat ini kan populasinya itu sedang ada risiko terkait penyakit yang tidak menular seperti diabetes, jantung, dan kemudian penyakit yang berbahaya yang tidak menular itu. Nah, itu tuh perlu ada pengontrolan terkait dengan terutama sayur dan buah itu harus banyak. Makanya mereka separuh kan dari piring gitu. Dan untuk variasinya, baik itu makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan itu harus bervariasi juga ya, Mbak, yang nggak boleh misalkan setiap hari makan nasi putih terus gitu. Ya, jadi konsumsinya itu memang harus bervariasi karena terutama untuk makanan pokok itu kan mungkin ya udahlah nasi aja gitu. Padahal nasi itu ya terutama nasi putih ya. Nah, itu tuh dia lebih cepet tuh naik untuk gula darahnya. Nah, itu dan juga terkait dengan vitamin dan mineralnya itu tidak sebanyak tidak sebanyak makanan pokok yang lain seperti singkong, terus jagung, umbi-umbian, terutama umbi-umbian berwarna ya, yang warna ungu, warna kuning. Nah, mereka tuh memiliki vitamin dan mineral yang lebih banyak dibanding nasi putih. Jadi kita harus mengonsumsinya itu secara bervariasi seperti itu. Oke. Contohnya apa aja sih, Mbak, untuk pengganti nasi putih nih? Ada Pak Gunawan yang tanya, apa pengganti nasi yang kira-kira enak? Syaratnya harus enak, Pak Gunawan ya. Boleh nggak enak penggantinya? Oke. Jadi sebenarnya bukan masalah enak dan ya harus enak ya namanya makan. Cuman maksudnya adalah kita itu supaya kita juga nggak bosen juga makan nasi aja gitu. Tapi ada makanan pokok lain gitu seperti umbi-umbian, kemudian jagung, kemudian singkong, terus kemudian mungkin makaroni, mie itu juga termasuk termasuk makanan pokok gitu loh. Nah, jadi itu bisa kita substitusi atau kita ganti macam-macam gitu, Sobat Paktus. Itu. Jadi memiliki variasi dari zat gizinya. Jadi pasta tadi, Mbak. Saya kayaknya ada nih pengganti nasi Pak Gunawan nih. Jadi di sini Lajang 5 yang support acara kita hari ini itu ada yang namanya pasta singkong atau cassava pasta. Lajang 5 dia menyediakan varian pasta singkong bermacam-macam, mulai yang dari original yang makaroni biasanya buat campuran sup kayak gitu. Ada juga mac and cheese dan pasta dengan saus bolognese, dan semuanya itu bukan dari tepung terigu tapi dari tepung singkong yang gluten free. Jadi nanti buat Pak Gunawan dan teman-teman lainnya bisa dicoba ya nanti. Dan jangan lupa kita juga ada hadiah nih. Hadiahnya yaitu ini snack sehat cookies dari Lajang 5 yang dia terbuat dari tepung singkong. Jadi bukan terbuat dari nasi, bukan terbuat dari terigu, tapi terbuat dari tepung singkong dan juga gula kelapa yang pastinya nanti juga aman buat yang diabetes ya. Jadi Sobat Paktus semuanya ikutin kita sampai akhir. Jangan lupa tanya-tanya aktif ya. Nanti akan kita pilih 3 pemenang yang akan mendapatkan healthy cookiesnya dari Lajang 5. Yuk Mbak, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Next. Nah, tadi kan kita udah bahas nih apa sih gizi seimbang, terus juga imunitas tuh apa. Nah,
sekarang itu ada beberapa tips nih dari gizi seimbang yang bisa kita aplikasikan untuk bisa meningkatkan imunitas. Nah, yang pertama itu jelas ya, makan bergizi seimbang. Nah, tadi kan sudah disinggung nih terkait dengan isi piringku. Nah, ini berikut ini adalah dalam satu piring itu kan ada makanan pokok, harus ada sayuran, buah, dan juga lauk pauk. Nah, di sini itu makanan pokok itu menyumbang 2/3 piring. Lalu sayuran juga sama 2/3 piring, dan buah-buahan 1/3 piring, dan juga lauk pauknya 1/3 piring. Nah, untuk makanan pokoknya itu porsinya itu kan sama sama dengan sayuran. Jadi makanan pokok itu adalah sebagai sumber energi bagi tubuh kita karena mengandung karbohidrat. Selain itu, sayuran itu juga mengandung karbohidrat tapi nggak terlalu banyak. Tapi juga yang ditekankan dalam imunitas ini adalah vitamin dan mineral yang terkandung di dalam sayur, serta antioksidannya juga. Nah, selain itu, buah-buahan itu juga sama terkait dengan vitamin, mineral, dan juga antioksidannya. Nah, antioksidannya itu terkait dengan warna atau pigmen yang ada dalam sayur dan buah. Jadi misal ada warna ungu, warna merah ke oren-orenan, terus ada warna warna hijau. Nah, pigmen-pigmen ini itu ada kandungan antioksidannya. Nah, antioksidan ini tuh fungsinya adalah untuk terkait dengan melawan radikal bebas, juga untuk meningkatkan stimulasi sistem imun. Kemudian untuk lauk pauk itu juga nggak kalah penting. Nah, lauk pauk ini adalah mengandung sumber protein dan juga ada kandungan mineralnya seperti zinc, kemudian selenium, dan juga ada kandungan vitamin B6-nya yang bagus untuk terkait dengan sistem imun, seperti itu. Nah, selain itu juga cuci tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Nah, biasanya jangan lupa nih untuk selalu cuci tangan. Cuci tangan itu biasanya orang-orang tuh selalunya ya udah saya udah cuci tangan tapi hanya pakai air aja. Nah, itu kurang tepat ya, harusnya pakai sabun juga. Nah, cuci tangannya tuh dalam waktu apa aja sih? Nah, waktunya itu adalah setelah kita bersin atau batuk, kemudian setelah kita sampai dalam rumah atau kantor, terus juga setelah kita buang air kecil dan buang air besar. Nah, terus setelah kita sebelum kita mau nyiapin makanan dan sebelum kita makan. Nah, itu penting banget untuk cuci tangan. Nah, selain itu, jangan lupa untuk konsumsi air 8 gelas sehari. Nah, kenapa sih konsumsi 8 gelas sehari? Nah, itu karena untuk hidrasi atau mengganti cairan yang ada dalam tubuh. Selain itu, ada beberapa vitamin dan mineral yang dia itu larut dalam air, sehingga harus kita konsumsi air untuk mencukupi kebutuhan kita. Selain itu juga untuk mempertahankan suhu, karena ketika kita kurang air itu bisa jadi suhu tubuh kita tuh naik. Jadi dengan kita menurunkan suhu itu dengan kita banyak minum air, seperti itu. Nah, kemudian untuk olahraga rutin. Nah, ini olahraga rutin itu tadi udah dijelaskan ya, yaitu 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi 30-60 menit. Nah, olahraga ini itu fungsinya untuk membuang racun dan juga meningkatkan sistem imun serta untuk merilis stres. Jadi menghilangkan stres di dalam tubuh kita itu dengan cara olahraga secara rutin. Dan juga terkait dengan batasi gula, garam, dan minyak pastinya, karena gula, garam, dan minyak bila berlebih itu akan menimbulkan penyakit yang tidak menular, yang nantinya kalau misalnya lagi masa pandemi ini bila udah terkena nih resiko-resiko penyakit yang diabetes, mungkin penyakit jantung dan sebagainya, itu akan mengganggu sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Jadi nggak sampai nunggu penyakitnya datang, tapi ketika kita konsumsi makanan itu akan mengganggu regulasi atau sistem imun yang akan terganggu, seperti itu. Jadi
kita harus membatasi yang namanya gula, garam, dan minyak tadi, seperti itu. Oke, harus dibatasi, nggak boleh berlebihan ya, Sobat Fakto semuanya. Oke, Mbak Safi, tadi itu ada yang tanya soal mengenai, katanya kan kalau tadi kan sebelumnya kita mengenal dengan 4 sehat 5 sempurna, nah ya, di situ ada susu kan ya, terus di piring gizi seimbang, piring ini Isi piringku. di piringku tidak ada susu. Nah, susu itu termasuk yang mana? Dan kalau misalkan orang ingin menggantikan susu, itu diganti dengan apa lebih tepatnya gitu? Oke, kalau misalnya seseorang tersebut itu memang sering mengkonsumsi susu, ya itu sebenarnya baik sekali. Jadi susu itu termasuk lauk pauk, karena lauk pauk ini dalam arti kata itu adalah dia adalah sumber protein yang mana itu melengkapi dari isi piring ini gitu. Nah, mungkin susu itu juga bisa dimasukkan ke dalam selingan, tetapi harus memang sesuai dengan kebutuhan individunya atau orangnya, seperti itu. Jadi memang sih harus ada kayak istilahnya konseling gizi untuk mengetahui terkait dengan kebutuhan sehari orang tersebut, dan susu itu memang masih bisa masuk ke dalam kebutuhan dia atau tidak. Tetapi susu itu memang baik untuk tubuh ya, karena memang ada sumber protein dan ada kalsiumnya juga, kemudian ada fosfor yang bagus untuk tubuh dan juga terkait tulang ya kan. Selain itu susu yang baik ya Mbak ya. Diganti apa kalau misalkan orang ingin menggantikan susu gitu? Ini tuh mungkin ada alergi atau gimana gitu? Mungkin Mbak, mungkin. Oke. Kalau misalnya mungkin alergi kayak alergi susu, ya mungkin ada alergi yang kaseinnya mungkin ya. Nah, itu bisa diganti dengan susu kedelai atau susu soya. Nah, itu dia tidak ada kandungan kaseinnya, seperti itu. Nah, selain itu, mungkin kalau susu mungkin bisa diganti juga dengan sumber protein lain. Misalnya kalau protein hewani yang lain, misal kayak daging sapi, ikan, telur. Nah, itu bisa juga gitu. Oke, jadi kalau terjawab ya. Dia terjawab ya, teman-teman yang ingin menggantikan susu. Tadi bisa dengan soya ya. Susu lainnya mungkin santan juga bisa ya Mbak ya? Atau almond gitu. Kalau santan itu ini sama kayak minyak. Jadi sumber iya, jadi dia itu adalah sumber lemak. Nah, ini menjadi catatan nih sebenarnya kalau batasi gula, garam, minyak. Nah, minyak sendiri itu tidak hanya minyak goreng, minyak sayur dan sebagainya, tapi juga terkait dengan santan gitu. Santan yang baik, yang santan yang encer yang kita ini sendiri dari kelapa itu, ataupun santan yang udah jadi itu. Jadi itu adalah sumber lemak sebenarnya. Jadi itu juga harus dibatasi juga sih. Jadi santan juga ya ternyata ya. Iya. Oke. Ini teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain ya. Jangan lupa yang aktif tanya, pastinya akan nanti dapat door prize dari Lada 5. Dari healthy cookiesnya yang terbuat dari tepung singkong ya. Oke, nah ini aku mau tanya soal konsumsi air 18 sehari nih. Nah, buat teman-teman kayaknya kalau Sobat Fakto ini nggak hanya air putih, misalkan kayak kita minum kopi nih Mbak. Misalkan kita lagi ngopi di coffee shop, terus kita minum yang tren sekarang itu boba-boba. Nah, itu masih terhitung dalam konsumsi air 18 per hari atau enggak? Misalkan aku ngopi sehari 1 kali, bobanya 1 kali nih. Oke, jadi kan kalau kandungan air itu kan tidak hanya dalam air putih aja ya, tapi juga mungkin teh, kopi, kemudian mungkin di kuah sayur itu kan juga ada airnya juga gitu ya. Nah, ya, nah sebenarnya itu tuh kalau yang
yang di kuah terus kemudian ada di minuman itu sebenarnya kan ada kandungan energinya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi dari asupan yang kita konsumsi, terutama yang boba-boba tadi. Nah, maka dari itu sebenarnya konsumsi air 8 gelas sehari itu sebagai dia kan tidak mengandung energi, sehingga kalau dikonsumsi 8 gelas sehari itu tidak maksudnya tidak terlalu mempengaruhi gitu. Nah, masalahnya kalau konsumsinya memang ada kandungan airnya di situ, tapi dia juga mengandung kandungan energi. Jadi takutnya nanti itu kalau berlebihan itu bisa menyebabkan terutama kegemukan, terus juga nanti gulanya juga bisa kelebihan gitu loh. Nah, itu yang akan berbahaya sebenarnya. Maka dari itu lebih baik konsumsinya air putih gitu. Oke, jadi dianjurkan buat air putih ya, Sobat Pakto semua. Ingat 8 gelas sehari. Oke, Mbak Safitri boleh dilanjut materinya ya. Oke, ini saya lanjut ya. Next. Nah, kemudian ini ada lagi terkait dengan gizi seimbang juga yang mempengaruhi dari imunitas, yaitu hindari rokok dan alkohol. Mungkin kalau di Indonesia mungkin alkohol tidak terlalu ini ya, dan sebenarnya rokok dan alkohol ini itu juga berbahaya untuk sistem imun karena dia bisa mengganggu regulasi dari sistem imun. Selain itu juga karena terutama rokok itu kan dia ada radikal bebas, sehingga radikal bebas ini bisa berbahaya untuk kesehatan karena bisa muncul terjadinya terutama untuk penyakit kanker seperti itu. Selain itu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini itu juga bagus untuk istilahnya regenerasi sel dan juga untuk menstimulasi terkait dengan sistem imun. Nah, untuk tidur itu idealnya adalah 6-8 jam sehari untuk Sobat Pakto. Jadi, kalau untuk Sobat Pakto jangan lupa untuk selalu istirahat secara cukup supaya bisa meningkatkan terkait dengan sistem imun seperti itu. Oke, ternyata rokok itu juga bisa mengganggu sistem imun kita ya. Jadi buat Sobat Pakto yang mungkin sekarang bisa dikurang-kurangin ya untuk merokoknya ya, supaya sistem imun kita juga kuat, dan jangan lupa buat tidur yang cukup. Kalau Mbak Sandri bilang disarankan 6-8 jam per hari ya. Mbak, berarti kalau aku mau tidur malam nih, biar aku bisa sampai 6 atau 8 jam, kira-kira aku harus mulai tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Oke, idealnya itu kan kalau tidur itu sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, berarti kan hitungannya 6-8 jam ke depan kan. Nah, itu karena waktu-waktu tersebut itu menurut penelitian itu adalah di mana saat terjadinya regenerasi sel dan stimulasi sel imun, sehingga waktu-waktu tersebut menjadi ideal untuk kita beristirahat seperti itu. Oke, berarti kalau ngomongin soal regenerasi sel, berarti itu bisa bikin apa aja sih Mbak? Awet muda ya tentunya ya? Ya, sebenarnya nggak cuma awet muda aja, tapi juga sebagai kan itu tidur itu sebagai pelepas stres. Nah, masalahnya selama kita tidur itu kan kita bisa merilis stres dan juga tubuh itu ada sistem di mana dia akan meregenerasi setiap sel yang ada di dalam tubuh dan juga untuk merilis terkait dengan sistem imunnya, sehingga hal tersebut tidur cukup itu menjadi penting seperti itu. Oke, jadi selain tidur itu penting untuk regenerasi sel dan juga imunitas tubuh, jadi di situ ada regenerasi di mana salah satu tubuh kita nanti akan memperbarui sistemnya lagi. Ya. Mungkin kalau nanti di kulit ada regenerasi, mungkin di mana kayak gitu, di jantung atau di mana ada regenerasi, jadi organnya bisa tetap fit ya. Daya tahan tubuhnya juga bisa meningkat juga. Jadi teman-teman Sobat Pakto semuanya, mulai sekarang
kurang-kurangilah bergadang yang biasanya tidur jam 12 malam atau jam 1 pagi yang suka bergadang nonton drama Korea. Ya nggak gitu nih yang suka nonton drama Korea. Dikurang-kurangin ya tidurnya kata Mbak Sakti. Itu harusnya jam 8 atau jam 9 malam. Itu sudah tidur begitu. Jadi nanti Sobat Paktu tidurnya jangan malam-malam. Nah, Mbak Safitri, ini kan dari tadi kan kita udah jalan-jalan nih. Kita juga udah ngomong tentang kesehatan. Sebenarnya ada kaitannya nggak sih waktu kita jalan-jalan itu makanan apa sih yang baik untuk kita? Aku tuh penasaran di situ sih. Oke, terkait dengan makanan yang baik selama jalan-jalan gitu ya. Betul, Nah mungkin kalau misalnya yang tadi kita lihat di alam itu kan banyak sayur-sayur, kemudian terkait dengan mungkin ada kalau di situ mungkin ada kayak ikan goreng atau apa. Nah itu tuh sebenarnya kalau pemilihan menu yang pasti kita harus menyeimbangkan nih. Ada makanan pokoknya itu harus, kemudian sayur, kemudian buah, dan juga dalam satu piring itu juga harus ada lauk pauknya. Nah, lauk pauknya itu bukan kayak satu tahu tempe atau satu satu ayam gitu, nggak begitu. Kita bisa pilih salah satu. Misalnya kalau mungkin ikan goreng aja ya udah ikan goreng. Jadi ikan goreng itu sebagai lauk pauk. Jadi nggak boleh double lauk gitu. Kalau menurut gizi seimbang itu ya untuk orang sehat gitu. Kecuali kalau emang orang itu mungkin mengalami gizi kurang atau apa, nah itu mungkin ada penambahan terkait lauknya seperti itu. Nah kan kita kondisinya sehat ya. Nah itu lauknya satu aja. Nah, untuk buah-buahan itu dia satu porsi, kemudian sayurnya itu disamakan dengan makanan pokok, seperti itu. Nah, mungkin kalau yang mungkin sering jalan-jalan tuh di perjalanan, aduh aku mau nyetok snack nih, snack. Snacknya yang gitu-gitulah, yang ciki-ciki. Nah, ya itu. Nah, kalau bisa itu kita harus melihat dulu terkait dengan label pangannya ya atau informasi nilai gizi. Nah di situ kan ada mungkin sodium atau natrium di situ dan juga ada lemak jenuhnya juga. Nah lebih baik karena untuk sebagai pengganjal lapar mungkin lebih baik biskuit atau mungkin crackers yang lebih tahan lama untuk kita bisa kenyang gitu ya daripada snack-snack yang ringan seperti ciki atau apa itu, karena dia itu tinggi natrium dan juga dia juga tinggi terkait dengan tinggi lemak jenuhnya seperti itu, dan itu kalau kebanyakan lama-lama juga nggak baik untuk kesehatan seperti itu. Jadi harus melihat label pangannya ya. Oke, sepertinya agak terputus nih sama Mbak Safitri ya untuk suaranya ya, Sobat. Halo? Ditunggu dulu. Halo? Ya, Ya, apakah sudah terdengar? Halo? Ya, Mbak, sudah ya lagi. Oke. Ya, jelas? Ya, penjelasannya gitu. Jadi untuk snack juga harus diperhatikan juga ya di situ ya. Nah, Sobat Paktu, kalau ada pertanyaan masih ditunggu nih sama Mbak Safitri-nya. Kita ada pertanyaan bagi Sobat Paktu semuanya yang sekarang lagi ada di rumah saja mungkin atau sedang mau merencanakan perjalanan liburan yang sehat, apa aja sih makanannya untuk meningkatkan sistem imun dan melakukan gizi yang seimbang juga tentunya. Masih ditunggu ya pertanyaannya ya. Ini ada dari Pak Gunawan nih. Ada nggak makanan atau minuman suplemen untuk menjaga kadar kolesterol dan gula darah, Mbak?
Oke, ini pertanyaannya makanan atau minuman suplemen. Berarti maksudnya suplemennya atau makanan atau minumannya nih? Berarti maksudnya kalau misalnya kan saya lebih ke gizinya ya. Nah, mungkin kalau mengasih saran terkait suplemen itu sebenarnya saya kurang berkompeten terkait itu. Tetapi kalau saya, kalau dari gizi itu lebih menyarankan terkait dengan makanannya. Nah, lalu untuk makanan dan minuman memang kita menyarankan untuk mengonsumsi yang rendah kolesterol karena pada dasarnya untuk konsumsi konsumsi untuk orang yang sehat itu konsumsinya untuk kolesterol adalah 300 mg per hari. Jadi untuk konsumsi makanan yang memiliki kolesterol yang tinggi seperti jeroan dan juga gorengan-gorengan itu termasuk yang memiliki tinggi kolesterol itu. Nah, dan juga selain itu juga yang rendah lemak jenuh. Nah, mungkin kalau bagi Sobat Makto yang mungkin bisa mengonsumsi makanan itu bisa dikurangi yang bergoreng-goreng atau juga mengonsumsi makanan-makanan seperti jeroan gitu. Nah, mungkin kalau bisa yang rendah lemak jenuh dan tinggi lemak jenuh ganda, tinggi lemak tidak jenuh ganda. Nah, seperti kayak minyak sayur, terus minyak zaitun itu tinggi lemak tidak jenuh ganda. Nah, itu justru lebih baik untuk tubuh seperti itu. Oke, berarti kayak lemak nabati dari zaitun itu lebih baik ya, Mbak ya. Misalkan aku makan tempe atau tahu goreng itu akan lebih sedikit kolesterolnya ya. Bukan seperti itu, tapi lebih tepatnya kalau misalnya kita menggoreng itu tetap ada tetap ada lemaknya di situ ya, tetap 5 gram dalam satu sajian itu. Tetapi untuk lemak jenuhnya terkait dengan misalnya kalau dalam rantai C karbonnya dalam makanannya itu, nah itu tuh dia tidak cepat terurai sehingga kalau dimasuk ke dalam tubuh itu tidak terlalu butuh waktu yang lama untuk diproses sehingga sehingga itu dia tidak terlalu mengganggu terkait dengan metabolisme lemak tersebut. Iya, jadi harus perhatikan lagi porsinya seperti yang tadi di awal ya, gitu ya intinya ya. Oke, ini lanjut aja pertanyaan dari Mbak Yulia Lin. Kalau misalkan raw food gimana? Apakah aman juga atau lebih sehat nih? Oke. Nah, untuk raw food ini mungkin kalau terkait biasanya sayur ya. Nah, pada dasarnya yang raw food itu sebenarnya balik lagi kepada kita itu harus menjaga hygiene dan sanitasi dari bahan makanan. Jadi misalnya kita mau mengolah sayur, nah itu tuh lebih baik dicuci terlebih dahulu. Dan bisa jadi nih di sayur tersebut ketika kita cuci bisa jadi itu ada bakteri atau apa yang masih ada di dalam sayur tersebut. Sehingga mungkin kalau misalnya produknya bukan yang organik atau ada pestisida di dalamnya sehingga itu tidak hilang sehingga takutnya nanti akan mengancam kesehatan sehingga mungkin raw food itu ada kalanya kita harus memperhatikan dari bahannya juga, hygiene sanitasinya juga, terus juga lebih baik dimasak aja. Mungkin dimasak slow aja, mungkin maksimal sampai 60 derajat Celcius selama 2 menit mungkin supaya vitaminnya dan mineralnya itu nggak hilang. Nah itu bisa langsung dikonsumsi karena dengan pemanasan itu diharapkan bakteri dan itu tuh bisa hilang seperti itu. Karena takutnya kan nanti ada bakteri yang masih ada di sayur kalau kita konsumsinya masih raw seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan full raw food itu perlu diperhatikan lagi ya.
Apalagi untuk asupannya yang lain, misalkan tadi ada makanan pokok juga, dari lauk pauk juga. Saya nggak bayangin kalau itu semuanya raw ya. Saya makan nasi raw kayak gitu, belum bisa bayangin gitu. Kecuali semuanya sayuran ya. Sayuran pun juga harus, pilihnya juga harus yang organik juga. Intinya semuanya harus seimbang ya Mbak ya. Kalau misalkan ingin raw food ya mungkin kalau misalkan makan sayuran pas lauk itu raw foodnya bisa kasih selada kayak kebun tadi mungkin timun ya. Jadi lebih bervariasi juga gitu Sobat Pakto. Dan juga terkait dengan porsinya ya, kalau bisa sayurnya itu dalam satu ini tuh 100 gram atau dalam konversi itu 1 gelas. Tapi kalau misalnya mau di sop-sop gitu mungkin centongnya 2 sampai 3 centong itu udah ideal. Itu dalam satu sajian piring sayurnya. Oke, sepertinya semua pertanyaan juga sudah dijawab nih Mbak Safitri. Mbak Safitri, untuk akhir sesi kita ini ada nggak nih pesan-pesan buat Sobat Pakto di rumah untuk menjaga kesehatannya, apalagi kalau Sobat Pakto lagi jalan-jalan di rumah, ada nggak pesan-pesan buat Sobat Pakto semuanya? Oke, untuk pesan-pesannya, jadi kalau bisa itu emang harus sih menerapkan terkait dengan pola gizi seimbang, karena pada dasarnya pola gizi seimbang itu adalah sebagai pedoman, terutama di Indonesia, untuk bisa kita menerapkan pola gizi seimbang dan untuk hidup sehat juga gitu, untuk sebagai pencegahan penyakit, terutama untuk penyakit yang tidak menular maupun penyakit yang menular yang menyerang imunitas, sehingga hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Dan yang pasti untuk selalu mengonsumsi makan yang beragam, kemudian aktivitas fisiknya jangan lupa, terus juga pola hidup bersih dan sehatnya, terus juga konsumsi airnya, serta jangan lupa untuk selalu tidur cukup, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Safitri ya. Untuk penjelasannya hari ini, untuk ilmunya sangat bermanfaat sekali nih bagi kita semuanya untuk menjalankan pola gizi seimbang dan juga meningkatkan imunitas tubuh apalagi di kondisi yang seperti ini. Terima kasih banyak Mbak Safitri, sampai jumpa ya. Ya, makasih. Sampai jumpa Sobat Pakto. Iya, sampai jumpa Sobat Pakto semua. Kita akan lanjut di sesi terakhir, yaitu sesi door prize. Siapa yang sudah nggak sabar lagi buat tahu siapa kira-kira Sobat Pakto yang berhak mendapatkan cookies sehat dari Lajang 5. Tapi sebelum kita lihat siapa nanti pemenangnya, kita iklan dulu ya. Oke Sobat Pakto semuanya, kita sudah aja di penghujung acara. Nah, makin penasaran ya, kira-kira siapa nih Sobat Pakto yang berhak mendapatkan snack healthy cookiesnya dari Lajang 5. Aku coba ya, nanti bagi pemenang yang akan aku sebutin namanya, dan tolong untuk dibukakan audionya, dan kalau bisa videonya juga. Kita mau sapa-sapa nih Sobat Pakto yang di sana. Tadi aku sudah mengantongi beberapa nama. Di sini ada Kak Yulia Lin atau Mbak Yulia Lin. Selamat ya, sudah menang dan mendapatkan healthy cookiesnya dari Lajang 5. Nanti silahkan tuliskan nama, alamat, dan nomor telepon untuk pengiriman hadiahnya. Cuma ini aku mau sapa dulu nih untuk Mbak Yulia Lin. Sudah terhubung di sana? Halo, selamat siang. Suaranya masih belum masuk ya? Masih nge-freeze ya Mbak Yulia Lin. Coba. Thank you. Hai. Nah, hai Mbak. Ada di mana nih? Di rumah ini, hari Minggu soalnya. Oke, di kota mana? Surabaya.
Oke, Mbak Yulia, Jaji Surabaya, selamat ya mendapatkan healthy cookies-nya dari Ladang 5. Dan jangan Yuk. lupa nanti untuk mengirimkan nama, alamat, dan juga nomor teleponnya langsung ke chat di Pakto ya. Private Ya, chat di Pakto ya sekarang ya. Thank you, Bu. Atau bisa DM juga di Instagramnya Pakto Surabaya. Nanti kita akan kirimkan healthy cookies-nya langsung ke alamatnya Mbak Yulia. Terima kasih, selamat. Oke, pemenang kedua yang dari tadi udah bertanya-tanya lumayan aktif banget. Siapa yang di sini tadi pengen ganteng? Iya, Pak Gunawan. Selamat Pak Gunawan. Boleh dinyalakan audionya dan videonya, Bapak? Apakah Pak Gunawan masih join? Masih dong. Sorry, tadi saya lagi ke sebelah. Nah, ini dia Pak Gunawan. Halo, selamat siang Pak. Ya, Pak Gunawan ada di kota mana nih? saya di Kota Gudeg. Di kota Gudeg di Jogja ya berarti ya? Nah, saya di Jogja. Jadi saya tadi sering nanya masalah gizi karena memang secara pola terus terang saya udah merasa salah. Selama ini itu orang Padang, ya Padang kan senang makanan yang dilarang sama dokter tadi ya. Bukan dilarang, disarankan untuk dihindari. Sementara itulah teman-teman atau makanan yang menjadi makanan harian saya. Makanya agak sedikit gimana ya, menyesal ya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan coba rubah polanya. Jadi lebih semangat ya Pak Gunawan ya untuk merubah Ya. pola hidup lebih sehat lagi ya tentunya ya. Ya sehat itu mahal kan. Oke, Pak Gunawan, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih banyak, selamat Pak Gunawan. Jangan lupa nanti alamatnya, namanya, dan juga nomor teleponnya diberikan ke Pakto Ya. di chat ataupun di Instagramnya ya, di DM Instagram. Terima kasih. Tahu itu. Ya terima kasih, terima kasih. Oke, dan pemenang terakhir nih, kita tengok-tengok lagi ya. Ada yang dari menang tadi ya coba tanya. Ini tadi ada Mbak Rina Dianita. Coba Mbak Rina Dianita apakah masih bergabung bersama kita di sini? Halo, Halo, masih Mbak bergabung, Rina. Mbak. Hai, boleh dinyalain videonya juga Mbak Rina supaya Oh, Mbak, maaf. Iya, ini sinyalnya kurang oke nih kalau video, Oke. Mbak. Oke, nggak apa-apa. Mbak Rina ada di kota mana nih? Di Malang, Mbak. Oke, di Malang. Nggak sabar tentunya ya buat berkunjung ke Lembah Indah Banget, Malang. banget. Sudah pernah ke sana, Mbak? Belum, pengen ke sana. Oke. Iya. Jangan lupa langsung hubungi Pakto ya nanti ya kalau mau main ke sana. Selamat Mbak Rina Siap-siap. mendapatkan cookies dari Ladang 5 dari tepung singkong dan gula kelapa yang diolah tanpa telur juga. Jadi nanti Alhamdulillah. jangan lupa untuk chat ya Mbak ya, namanya, alamat, dan juga nomor teleponnya. Bisa di chat Pakto atau di DM Instagramnya Pakto, @Pakto Surabaya. Oke. Oke, makasih, Mbak. Iya, terima Makasih, kasih Pakto. banyak Mbak Rina. Sampai jumpa ya di acara Pakto selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, selamat buat 3 orang pemenang yang mendapatkan hadiah dari cookiesnya yang lagi Ladang 5 ya, nanti akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Nah ini teman-teman semuanya boleh dong kita foto sama-sama dulu ya, sebelum kita berpisah supaya ada dokumentasi bersama ya. Oke, kalau bisa teman-teman bisa menyalakan videonya ya, karena kita akan screenshot juga, kita akan ambil gambar masing-masing. Jadi tolong dinampakin videonya dulu ya. Oke, sudah mulai nampak semua. Bersapa-sapa, yang belum maju nggak usah takut. Banyak temannya, ayo dibuka videonya ya. Oke, dibuka. Sudah siap untuk berfoto? Coba tim yang ada di depan sudah siap? Sudah siap ya Mas ya? Ayo kita cheers sama-sama ya. Senyumnya, senyumnya 3, 2, 1.
Lagi ya, slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Sobat Pakto semuanya ya yang sudah mengikuti acara ini dari awal dan sampai akhir. Nah Sobat Pakto jangan khawatir karena Zoom ini nantinya bisa Sobat Pakto putar ulang. Jangan lupa untuk cek YouTube-nya Pakto ya. Karena di sana nanti akan kita tayangin ulang semuanya dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram-nya Pakto Surabaya. Kalian bisa memberikan saran, komentar dalam acara ini di Instagram-nya Pakto Surabaya. Jangan lupa follow, jangan lupa like Instagram-nya di Pakto Surabaya. Nah, teman-teman semuanya, dan juga tentunya sama grup Pakto lainnya, karena Pakto itu tidak hanya ada di Surabaya, ada Pakto Jakarta, boleh ditengok Instagram-nya ya, ada Pakto Bandung, ada Pakto Yogyakarta, ada Pakto Medan, Pakto DMC, Bali Prima Holiday. Jadi semua Instagramnya Sobat Pakto kalau ingin mengetahui informasi mengenai wisata yang seru-seru, langsung aja di follow ya. Oke, terima kasih semuanya untuk Sobat Pakto yang telah setia dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih juga buat tim yang ada di sini, tim Pakto Surabaya. Dan Ladang 5 juga tentunya yang telah mensponsori kita hari ini untuk mendapatkan healthy snack-nya dari Ladang 5. Jadi akhir kata saya Umi Rohma undur diri. Selamat menyambut tahun baru 2021. Stay healthy, stay positive. Selamat tahun baru semuanya. Sampai jumpa.